Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى syahadat ketahuilah jika diperoleh bagi seorang ma'rifat akan segala yang tersebut itu dan senantiasa hulur hati akan yang demikian itu, maka jangan engkau hiraukan jikalau sedikit sekalipun amalmu dengan anggotamu yang zahir, karena segala amal itu persembahanmu kepadanya dan ma'rifat itu anugerahnya akan dikau. Maka jauh sekali beda antara dua perkara itu, seperti kata Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, idza bataqalli hadza min at-ta'arruf fala tubali ma'aha al-qanna 'ala al-qadinu ma bataqalaka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayk alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa nuriduhu 'alayk wal a'mal anta muhdiha ilayk wa anna ma tuhdihi ilayk mimma huwa nuridu 'alayk. Apabila membukakan Allah Ta'ala bagimu akan suatu pihak daripada ma'rifat, maka jangan hirau engkau sertanya akan bahwasanya sedikit amalmu, karena bahwasanya tiada membukakan dia bagimu melainkan pada hal menghendaki dia bahwa mengenalkan dirinya kepadamu. Tiadakah engkau ketahui bahwasanya ma'rifat itu anugerahnya atasmu dan segala amal itu anggota mempersembahkan akan dia kepadanya. Maka di mana jua sama jauh segala beda antara barang yang engkau persembahkan akan dia kepadanya daripada barang yaitu anugerahnya atasmu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, berkaitan tentang ma'rifat. Apa itu dulu pakul ma'rifat? Sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bicara di dalam hikamnya, ma'rifat secara bahasa itu adalah mengenal Allah, ma'rifat Allah. Dan ma'rifat itu bagian daripada hakikat. Yang keliru, ma'rifat itu bagian daripada hakikat. Bahkan hakikat ini adalah tahap tertinggi daripada ilmu tasawuf. Jangan keliru, kalau orang ma'rifat itu awal, kalau puncaknya adalah hakikat. Dikira kita ma'rifat itu sudah tujuan akhir, bukan? Justru ma'rifat itu baru awal perjalanan untuk mengenal dan adalah hakikat akhir tujuan. Nah, karena pembicaranya salihah hakikat ma'rifat, dikira ma'rifat itu amal awal ini ma'rifat Allah. Lu tidak bisa mengatakan dulu apa ini hadis atau bukan, karena lu tidak menemukan salahnya. Kalau pokoknya ada ahli hadis, cuma yang jelas ini benar, yang tidak bisa mengatakan apa ini hadis atau bukan. Jadi banyak baku kata-kata di dalam ilmu ma'rifat itu yang bukan hadis, tapi kebanyakan orang mengatakan hadis. Nah, kalau dengan apa namanya, nama modal aku itu malah hadis, jadi lu beritahu dulu. Aku bagi pak. Jadi hakikat itu adalah apa? Ma'rifat itu bagian daripada hakikat.
Ma'rifat awal perjalanan, hakikat adalah akhir tujuan. Nah karena itu hakikat itu baru sebenarnya apa? Selain daripada tingkat terakhir daripada ilmu tasawuf, hakikat itu sebenarnya adalah mencapainya seseorang salih atau sampainya seorang salih, apa yang menjadi tujuannya, apa tujuannya dia ma'rifat. Coba buat korban bukan dipakai, bukan wa haqiqatun lawsuluhu lil maqsad wa musyahadatun nuri tajallidin jalan. Nanti kan perkataan dalam ini ada dalam sini apa sini wa haqiqatun lawsuluhu lil maqsad. Hakikat itu tidak lain adalah tujuan yang dimaksud. Wa musyahadatu nuri tajallidin jalan. Dengan nuri ilahi yang Tuhan berikan. Nanti orang sampai kepada yang dimaksud dengan menyaksikan nur Tuhan yang terjadi pada diri dan semesta alam. Jadi jangan begitu. Dikira makrifat puncak Tuhan. Awal ini. Nah kembali lagi bicara masalah makrifat, bahwa pembagian syariat dan hakikat ini memang dari Nabi, daripada makhluk yang Allah ajarkan lewat wahyu dan ilham. Wahyu dan lalu ada syariat, ada hakikat. Tetapi perkara ini tidak bisa didapat kecuali dengan bersurat. Nah makanya yang biar ini ada di pondok kurikulumnya. Nah makanya kalau tidak ada di pondok kurikulumnya itu di kampung dalam guru. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengarang satu kitab. Ada usul, apa namanya, ada usul kayak orang belajar di dalam usul supaya nanti dia mencapai hakikat. Karena tadi yang dikatakan hakikat tadi apa? Mencapainya seseorang salih, apa yang menjadi tujuannya. Salih itu apa salih? Jadi bila kita berbaris itu bisa dibaca salah. Bertulisnya bingung guru membaca salah, ada salah tulis. Mencapainya seseorang salih, apa yang menjadi tujuannya, yakni makrifat. Salih itu salih itu perjalanan rohani seseorang. Bila ada perjalanan ini adalah mimpi. Perjalanan rohani seseorang dengan melakukan latihan-latihan yang berat menurut nafsu, dengan melalui suluk. Suluk ini latihannya orangnya disebut salih. Namun menjalaninya kalau latihan rohani, kalau bahasa orang sekarang, kalau adalah kuliahan di sini spiritual, perjalanan spiritual, latihan rohani. Nah orangnya yang disebut salih, latihannya itu suluk. Kalau melalui suluk ini, suluknya itu tanamkan dulu niat ikhlas, biar bakal mau. Tadi lagi, kenapa sih tahu ini?
tanamkan dulu niat yang ikhlas. Semata-mata kita ini beribadah karena Allah. Nah, makanya menurut niat ikhlas mau istiqomah. Daya orang kalau mau beribadah istiqomah itu ikhlas. Mengajikan istiqomah itu pertanda ikhlas. Mengaji orang yang ada ikhlas api ini adalah niatnya adalah berdasar wujud mengajinya ikhlas, beribadah ikhlas, istiqomah. Nah, siapa-siapa mengambil mengaji memang ada ikhlas, beribadah sudah menolak memang ada ikhlas. Adalah apa istiqomah? Tanamkan dulu niat yang ikhlas. Yang kedua, aku bersihkan hati dan sering bertobat. Serta kalau bisa katakan wudhu, orang suruh menjalani mengakalkan wudhu. Kita ya Allah mencoba wudhu 3 kali mendalam 7 tahun batal kayaknya. Soalnya sih wudhu 4 kali sekali kan gitu. Rupanya wudhunya dia juga bersama. Dia sudah berubah 4 kali, pertama 3 kali sekali lagi. Waduh kali kan. Namanya orang. Nah, ampun orang tubuh wudhu kalau suruh harus bimbingan mursyid. Wudhu di rumah sembarangan menghadapi bayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya bariya ibnu Malkan Nabil Khidir alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum ya Abil Khamsa. Tapi orang berwudu ada di bayangan. Orang Rasulullah adabnya ini dari Rasulullah wudu. Makanya ada masalah. Kemudian kata Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Orang disuruh ini langsung mulai dulu. Libatnya apa lagi? Silakan mau baca nawaitu silakan. Bila ada di asghar wa lillahi ta'ala atau nawaitu bihaqqi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan karena perkaranya sunnah. Nah, Rasulullah bahkan sebelumnya itu pun lakukan dulu yang sunat-sunat. Basuh tangan, basuh tangan. Allahumma qawli min ma'asi kulliha. Allah pelihara hamba daripada maksiat. Dan berulang hujan. Si salih bersuruh ada berapa baik itu umur Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau bulan puasa sudah zawal matahari, kalau sudah umur, kalau kita safar hilang. Ini masalah sunat umur gugur. Namun dalam keadaan puasa sudah matahari zawal bimul usah makruh. Bila rancak umur. Karena malah itu sunat gugur di puasa di siang hari. Memasukkan bulan air itu dan menghembuskan. Allahumma arahni ra'ihatal jannah. Ya Allah, ciumkan kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam asyhadu annahu Allah. Ini salah satu kurang ada bimbingan masjidnya. Bersuruh yang mengetahui satu basuh orang ibu-ibu hak mukali mana hak itu berarti hak batas dari batas kumpul rambut laki-laki perempuan batas kumpul rambut monolog itu kira-kira harus tanya sini dikira-kira aja. Nah, dari batas kumpul rambut ujung telinga bahwa nah berarti bila masuk ini apa namanya jantung berarti wajib besar sebelum ini bagian wajib. Nah kalau perempuan sepanjang apa yang rambutnya itu terurai sepanjang itu wajib besar kecuali dia masukkan ke belakang maka bagian depan ini yang lebih besar. Kalau yang sepanjang bubur ini batas wajah samunya aja wajib besar. Mau ada begini. Karena kita bicara dulu Rasulullah. Udah hari pak. Batas. Nah belakang nih. Wajibnya. Lebih lagi Tuhan dulu. Mandi besarnya. Disuruh bulu yang lurus. Kisah Tuhan mewakili kemudian sampai bawah karena tidak tahu batas wajah nahannya itu sampai mana maka lebih baik untuk apiknya ke bawah sampai sini untuk apik teliti lebih baik. Nah kalau kumis dan janggut itu juga cukup bagian luar, tidak harus sampai ke kulit, bukan juga bikin. Kalau kumisnya tipis, janggutnya 2-3 wilayahnya wajib sampai ke kulit. Jadi punya tebal ada wajib cukup bagian luar yang cukup. Ujung kaki kita waktu bersungguh kau Allah berihi yauma tabiru wujuh wa taswadu atau mutasawwat sesekali kerjut jangan terang sesekali bilang ambil karena batas wajibnya kita ada tahu karena supaya ambil namanya tambah murid sama itu namanya ada yang buat nama ada bersama ya harus disebut bilangnya tambah kunci bersama bahas apa bersama itu jadi jangan sampai terang bersyukur tangan. Nah beda aku kalau kesukaan cincin ke depan dulu biar lepas bermasalah. Tapi kalau tayamum lepas supaya tubuhnya kena. Bedanya di situ. Kalau dia bertayamum cincin jangan lepas. Kalau dia duduk silakan jangan pakai jamin motor. Kenapa? Gelap. Masalah
Ini serang-serang dalam wajibnya sampai sibuk. Sunnah lebih tidak jadi karena sudah ada apa? Tambahi cahaya bukan tidak mampas wajib tambahi sunnah tambahi cahaya buat kalau berhenti sudah buka ini juga Allahumma ighfirli biyadin wa hasibni hisaban yasira. Allahumma la tuqni bi shimali wa la Allah. Atau wa kalimah sadat. Bersuruh kepala sebagai kepala boleh ya, bagian yang sedikit boleh. Di sini boleh, di sini bang boleh, sini boleh, selama batas tengkorak kepala boleh. Nah kalau boleh bercacap panjang rambutnya sini. Itu ada batas anggota kepala. Selama batas tengkorak kepala boleh di mana aja. Ada sini boleh, sini boleh, boleh. Cuman Allah dan sulam itu apa? Air yang baru Allahumma harus syahri wa basyarana atau baca selawat. Nah bagaimana? Itu itu di dalam ibu jadi dua di dalam berusaha kadang-kadang putar telunjuknya jalankan ibu jadi dua ada hilang kan? Ini mana belajar dulu ini mana? Karena dulu ini belajar dulu ini perlu ada nasi. Ini belum di dalam. Harus ada di dalam. Ibu jadi dua jalankan dulu di dalam putar. Ibu jadi dua. اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه atau bagi istighfar kaki bagian luar dulu membasuh kaki kanan dengan tangan kiri bersilang membasuh kaki kiri dengan tangan kanan bagian luar dulu baru bagian. Apabila ada kaki yang pecah maka wajib masuk air. Bila ada kaki itu pecah dan itu bagian anggota wudhu wajib masuk air. Mengatakan gue bagian badan itu wajib masuk air. Benar. Wajib menurut fikih. Nah, jadi kita bila yang jatuh garis pecah kalau masuk banyak air di situ maka ada sabun sekurang-kurangnya sampai mata kaki selebihnya sunnah dan di selat-selati jadi dua kaki berdua bersilah. Allahumma balik qadami ala sirat atau bacalah Allah wa quwwata illa billah. Hanya
berdoa wudhunya sunnah menghadap kiblat, berdoanya pun juga sunnah menghadap kiblat. Ketika berwudu, ketika selesai wudu, usahakan pandangan itu ke atas, ke atas. Sekedar contohnya, atau berapa? Satu setelah wudu, boleh apa yang sudah tertera. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Atau ya ilahal alamin ya nurul alamin ya wasi'ur rahmah ya wasi'al maghfirah asbik alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Nah, itu bacaan doa setelah sumpah yang nyambung. Kali ini bagaimana kalau mencapai hakikat? Nah, wa'alaikum lausuruhu lil maqsadi al-awal. Udah disuruh gimana? Mangkal saja ada orang baca salam itu tempat di sana, tempat di mana kita sholat mau beri salam. Assalamualaikum ya Nursian. Baca Fatihah, baca salam. Ada salam sebagian. Nabi lain yang tidak membawa sajadah tetap beri salam, jangan masuk ke tempat mau bersajadah. Kalau dia bersajadah, sajadahnya itu ikuti pegang. Beri salam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baca Fatihah, baca salam. Dalam hati kalau sudah hanya baik. Diantar, setelah diantarkan hanya kita masuk kaki kanan Allahu Akbar, kaki kiri wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amun Rasul berarti harus ada musik nama diri. Siapa ini? Mas Jago. Terus banyak lagi Rasul. Si Salih tadi Rasul. Tentunya itu adalah Rasul Salihkan. Sallallahu alaihi Rasulullah. Kita sampai di mana? Silahkan menghadap sallallahu alaihi Rasulullah. Ya bagian Qur'anul Mas. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbil ayatul. Asal jangan baca ayat kursi kawasan. Kasihan mampu. Supaya tidak ada waswis harus baca ayat kursi. Betul ayat kursi amal Rasul, bahkan Rasul jangan mampu kita tahlilan kita. Benar Anda sallallahu alaihi Rasul. Waktu mengangkat takbir setelah dia anak bacanya usolli silakan, atau nawaitu iqamus shalah bi Najimur Muhammad boleh, atau bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam asyhadu anna Allah boleh. Setelah bacaan itu nafas melalui mulut sedapatnya, pelan semampu. Sudah itu menyatakan Allahu Akbar, dan takbirnya Allahnya itu cuma satu alif dua harakat. Satu alif itu orang berarti
satu alif 2 harokat. Mau nggak berbagi? Tajwid namanya. Belajar lagi. Satu alif itu hitungannya 2 harokat, 2 kali itu 2 ketukan. Jangan panjang. Nah, waktu pian menarik tadi, itu sudah kalimatnya cuma jangan dibaca, jangan dikenal, jangan diingat. Sekedar tahu atau ini berhakim mulil hakim. Begitu sudah naik, Allah sambil melapasnya itu, nah itu hakikatnya Allah. Atau la nafsi lahu, jangan dibaca, jangan diingat, jangan dikenal, sekadar tahu dan nyatakan saja. Allah bersyukur. Nah, apalagi calon bersyukur, setiap gerakan, apabila gerakan naik, bila gerakan naik, tarik turun nafas, hanya bergerak. Bila gerakan turunkan dulu nafas, hanya bergerak. Pamanun hendak turun nafas. Allah hendak tidak naik dulu nafas. Sama Allah nanti padahalkan makmum wajib mengikuti imamnya punya makmumnya biasa kada bergerak biasa amun kadanya Allah. Nah ini orang berjamaah ini asal nah supaya ya pernah kita masuk dalam Allah. Nah tidak itu sama Allah hendak turun dahulu imam. Nah imam ini sholat laka ta'aratu zalatul illa bi'idhin. Kada bergerak sesuatu kalau tidak izin Allah. Kada bergerak biasa mengenai izin Allah. Nah hendak di rumahnya, jangan di masjid dirangkah. Awal ini lahir daripada hanya sesat diri atau budak. Nah, sampai salamnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya itu jujur. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sekali Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis ini kan Assalamualaikum habis. Pertama apa nih kalau saya bertemu Waalaikumsalam. Salah juga. Ada salah. Boleh. Yang kedua Assalamualaikum ya zatul haq. Assalamualaikum ya sifatul haq. Ini faedah ini. Ini kata-kata dari Tuhan. Boleh pulang. Assalamualaikum ya Rabbal Alamin. Kiri. Assalamualaikum ya Rabbal Kudus. Boleh pulang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, sama juga ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, di bawah mau minta orang banyak, nanti orang banyak ya. Jadi lagi. Karena ini lagi. Nah, ini namun ada Rasulullah di mana orang Rasulullah ada bimbingan mursyid dulu, nyesolah ada dulu secara berat. Pakaian ada di pikiran ya, cukup. Kembali Pak, berkaitan saya dengan hakikat. Kembali
bagian itu dari Rasulullah, yang mana Allah Ta'ala mengajarkannya lewat wahyu dan ilham. Ilham itu bisikan yang diberikan di dalam hati, tapi syaratnya diurang dari situ. Dapat ilham, kayak pada dapat ilham, nanti kita berhasil Allah. Bahkan Pak Sayyidina Jibril datang pertama menyampaikan perkara syariat. Datang yang kedua, Sayyidina Jibril menyampaikan tentang hakikat. Jibril. Nama perkara hakikat yang Nabi sampaikan, tidak semua orang bisa mengetahuinya. Yang paling banyak dapat dari Rasulullah perkara hakikat adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Ali terus, nah langsung bawa Sayyidina Ali ini siapa? Hasan Basri sampai terus bawanya Sayyidina Al-Baghdadi, Sayyidina Susi. Jadi yang paling banyak dapat itu Sayyidina Ali. Jadi para Sayyidina Ali adalah apa? Anak Nabi Nabi wa Ali bahwa aku dan Nabi sudah ilmu Ali itu. Nah, lalu bagaimana kita caranya untuk mengenal Allah, untuk mengenali kayak apa caranya? Tentu saja caranya Pak, sebagaimana pelajaran kita mengenalnya sifat asma dan nama. Melalui sifat asma dan nama. Untuk mengenalnya itu dengan cara musyahadah. Untuk mengenal sifat asma dan nama dengan tadabbur alam, merenung tenang. Jadi hanya dengan caranya musyahadah. Itu orang bahagia bukan orang. Orang bahagia memperhatikan pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan syarat dan rukun serta kelakuan yang sudah dinyatakan melalui syariat Islam. Masuk ke Makkah ini maksudnya apa? Pergi ke Makkah, berhaji ke Umrah ini masuk ke dalam kosong. Nah, makanya jadi hakikat awal syariat ini jangan dilepas bila manasik haji, manasik jahilnya, syariatnya, awal hakikatnya, jangan syariatnya ini. Orang pergi haji itu maksudnya hakikatnya itu masuk ke dalam kosong. Orang masuk ke dalam kosong ini maksudnya apa? Pak Bu, masuk ke dalam tubuh Tuhan. Yang mana tubuh Tuhan bukan Tuhan bertubuh. Ini kata-katanya. Tubuh Tuhan yang dimaksud itu yang menurut Tuhan. Di mana Tuhan ingin dia disebut Tuhan, ingin dia dikenal, maka dia nyatakan dari diri Tuhan sendiri akan nurnya. Nur itu zahirul, nur itu adalah tubuh Tuhan. Nah, semua berasal dari situ. Jadi orang berhaji umrah itu masuk berarti ke dalam kosong. Betul kosong. Kalian sedang pergi ke tanah suci Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah sesuai syarat rukun dan amal tertentu, bukan masuk ke dalam kosong. Kaliannya makanya lurus atas di atas terus saya ada terus bunda ada yang lihat bunda baru ada jamaah sama jadi terus dia berapa ini lurus tapi 75 sampai 7 tahun. Nah di pala anak wajib sekarang ini nah wajib itu sekarang ini nah kedua dan seterusnya begitu lah nambah haji yang sahabat dan mudah-mudahan saya jadi tulakan dan yang ketiga dulu kemudian ketiganya tahun nah
melihat Baitullah memang ada. Maksud melihat Baitullah itu cermin diri Baitullah. Walaupun mungkin baik Baitullah. Karena bila melihat Baitullah itu menyatakan keberadaan jannah. Nah muncul nampak rumah. Maka kalian belajar sifat 20 bagaimana nafsiyah ya hakikat ya salbiyah hakikat sifat ma'ani hakikat asma maknawiyah hakikat ma'al saling jadi 6 muncul apa itu bunyinya. Muncul pertama nafsiyah hakikat dia rahasia kita. Muncul yang kedua kalau itu mau muncul pertama ini menjadi suatu umpamanya rukun menjadi suatu nafsiyah hakikat dia rahasia kita ya muncul yang kedua rukun keyakinan anggap aja ini salahnya hakikat sifat nyawa kita rukun syami ma'ani hakikat asma hati kita rukun yamani terakhir rukun yamani maknawiyah hakikat amal dalam tubuh kita ini nangkal mu'min Baitullah. Nanti ini waktu melihat Baitullah itu musyahadah disinilah untuk mengenal dengan musyahadah tentu dengan bersyukur dengan makna hati dengan batin bersyukur. Ini kan sekedar orang membaca waktu melihat Baitullah baca atau memberi musyahadahnya kuat karena sekedar bacaan musyahadahnya nanti bukan bacaannya tapi bacaannya dibaca itu jangan lupa baca. Jadi ini bacaan yang ada apa? Nambah di sini. Bacaannya sudah ada apa? Membaca ada bisa musyahadahnya nambah di sini. Akhirnya orang nambah pokoknya kalau lebih di sini. Ayo tapi nah itu apa ada jadinya pulang sini. Nang tahu apa ada sih pulang? Nampak ini salah pulang. Nah untuk mengenal sifat asma dan amal itu dengan tadabbur merenung tentang alam diri dan alam semesta. Ada dulu. Nah ini cara orang mengenal, cara untuk mengenal Allah dan jalan untuk. Nah tandanya orang ma'rifat, orang itu sudah bertanda ma'rifat bagaimana? Apabila mata hatinya basirahnya terbuka, dia memandang dengan basirahnya musyahadah, mata hatinya terbuka, maka yang dilihatnya hanya Allah. Ini jangan sampai yang dilihatnya hanya Allah. Man Allah, barang siapa yang telah mengenal Tuhan Allah syahidahu min kulli syai', maka dia menyaksikan Tuhan pada segala sesuatu. Nah, ini jangan disampai, amun disampai tunggu. Allah banyak. Nah, gara-gara mengenai di situ musyahadah tadi musyahadah pandangan bukan ucapan sama zikir. Maka zikir itu apa artinya zikir? Ingat bukan bacaan itu jalan mengingat. Kalau orang yang bacanya zikir lain, zikir itu ingat. Adapun bacaan lafalnya itu jalan untuk mengingat. Jelaskan? Namun begitu bagaimana kita bisa ingat kalau ada kenal? Dia memuji Allah dengan katanya berzikir. Kalau itu cuma alat untuk berzikir, mungkin diingat, mungkin ada kenal apa
Mengapa mengapa jalur bahasa Inggris saja? Nah, kali itu jangan salah paham. Mungkin Allah kena aja berarti mahayal itu berat. Mahayal berat. Nah, jadi orang-orang yang memberikan talenta itu harus memiliki rohani dulu. Nah, oleh karena itu ulama katakan guru adalah orang yang mengantarkan dirimu kepada Tuhan. Guru mengantarkan kepada Tuhan. Nah, jadi maksud orang mengatakan apa yang dikatakan syahidahu fi kulli syai'in nasi. Kenapa? Dia tidak mampu menyaksikan yang bukan Tuhan. Dia tidak mampu menyaksikan yang bukan Tuhan. Dan dia juga tidak mampu menyaksikan Tuhan. Kalau mampu menyaksikan Tuhan kalau tanpa melalui diri Tuhan. Supaya terjawab ini, bukankah segala sesuatu dari nur Tuhan? Nur itu rahasia diri Tuhan. Lalu nur bukan Tuhan, nur bukan Tuhan, namun nur itu asal dengan Tuhan. Nur bukan Tuhan, tapi nur itu rahasia diri Tuhan. Nur bukan Tuhan, tetapi nur itu terjadi Tuhan. Maka cukup melihat kenyataan nurnya seolah melihat Tuhannya. Maka kita tidak bisa melihat yang bukan Tuhan karena sama dengan Tuhan. Bahkan kita tidak bisa melihat Tuhan kecuali melalui diri Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan benar-benar jangan tunjuk terus. Nah ini ada tahu ibadah orang itu makanya disuruh, kenapa disuruh ke jalan keluar? Orang ibadah ada seorang ada tasbih masuk subuh minggu masuk dari subuh tasbih keluar. Orang kan banyak maraton. Nah maraton apa sih kamu yang membuatnya salawat? Apalagi nang duai. Masuk di subuh ada batas ujungnya awalnya tuh mulai masjid keluar tuh ujung bakal luar kata-kata lain penyanyi subhanallah. Rupanya bagus jadi penglihatan sini. Kata-kata apa? Sudah, nah kayak gitu. Nah, ibadah orang kan lagi terong itu, apa itu ibadah orang. Nah, bagi jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, mengerti alasannya kita jalan harus ditempuh. Nah, dari karenanya apa? Petunjuk Tuhan itu dari diri Tuhan sendiri. Saya perlu katakan saja, petunjuk Tuhan itu dari diri Tuhan sendiri dan lewat Dia sendiri sehingga menjadikannya, mengenalnya. Nah ini maksud Al-Qur'ani, kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Itu petunjuk Tuhan itu dari Tuhan, bukan dari yang lain. Nah makanya berharap ini mudah-mudahan Allah membukakan tutup ilmu bagi yang bisa menjadi kitab dari bukaan Allah. Banyak yang bisa menjadi kitab hal-hal. Wah
pokoknya nabungnya dapat sih. Oh, kenapa? Karena nabung itu sampai awal ya lebih baik yang kita jurunya jangan apa, jurunya kan lulus, jurunya nabung lalu dimukil oleh Abuya dan dia disuruh rumus tidak melalui satu politik dipotong dosa jurunya itu dimukil sendiri memudahkan bagi orang-orang belajar nabung. Namun sudah apa? Menangkalamu walau mobil wa asal salah satu ismu wa kedua yang usah kita kapan dunia ini nah bagi dunia itu hanya awal mutamimah ikan pada tahu tapi kenyataannya lagi iman sampai dengan atas itu alfiah itu 1000 baik namun dalam bentuk baik namun dalam bentuk baik saya itu iman itu cuma iman itu ada di Jawa ini udah pernah jadi di Jawa itu aku ini itu namun saya sama kalau dia boleh kita kan sampai awal untuk kita kalau kita cuma aku mau soal cek atau kalau ini itu pernah soal ada ini belum ini kita mungkin jadinya sampai kita ini perlu kita bisa nah kembali aku kembali. Nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana perkara ma'rifat ini? Nah, yang perlu kita ketahui akan keberadaan diri kita, bahwa Tuhan menjadikan kita ini zahir tadi. Tuhan menjadikan kita zahir. Nah di sini kita tolong minta maaf. Kalau benar kita Allah Rasulullah ikuti Nabi Zuhur batin sesuai doa Allahumma rizuni mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran. Ini begitu orang mengupas tentang hakikat pada asal masuk doa dalam doa apa? Wa asbana alaikum ni'mahu zahiratan wa batinatan. Allah katakan dan kami sempurnakan dan Allah nikmat zahir sudah sempurna. Nah sekarang Tuhan menjadikan kita zahir yang batin berupa roh, yang zahir berupa jasa. Roh itu adalah jasa adalah sifat. Jadi daripada nur Tuhan, jasanya daripada nur Muhammad. Sedangkan nur Muhammad yang dijasa daripada nur Tuhan. Dan nur Tuhan itu asal dengan diri ini orang ma'rifat mengenal Allah. Yohirlah nanti sampai kepada hakikat yang dimaksud ini tujuan wa haqiqatu wa usuluhu lil maqsad sampai tujuannya sehingga begitu sampai tujuannya wa musyahadatu nur tajani menyaksikan nur Tuhan melalui diri. Nah lalu begitu sudah menyaksikan melalui dirinya maka
anta'budallaha ka'annaka tarah. Kenapa di situ menggunakan seolah? Maaflah, menurunkan pembelaan. Terserah kita menyerahkan bahwa ini muslim bukan. Anta'budallaha, sembahlah Tuhanmu, ka'annaka tarah, seolah engkau melihat Tuhan. Maksud seolah melihat Tuhan karena yang kita lihat ini bukan Tuhan tapi nur Tuhan. Tapi nur. Kenapa seolah ini kita lihat juga seolah itu, seolah itu kita tak sama. Sumpah melihat Tuhan seolah melihat Tuhan piani memarakan, merasakan, usaha, membayangkan, memikirkan, lumpur. Orang yang sembah Tuhan seolah melihat Tuhan itu melihat nurnya pada diri kita, geraknya juga. Nah itu yang seolah melihat Tuhan, wujudnya wujud nur, geraknya gerak nur. Sedangkan nur itu rahasia diri Tuhan dan kesadaran Tuhan. Maka ini yang dimaksud seolah melihat Tuhan. Kesalahan kita memikirkan Tuhan, merasakan pahala Tuhan berlubur. Itu masalah. Maka Tuhan laisa bahwa mulaisa kalau dilupakan, kalau dipikirkan, kalau dibayangkan, itu laisa. Mungkin masuk membayangkan semuanya usulnya dengan usul anak. Nah ini itu usul. Orang usul itu orang usul. Orang musuh itu panah. Orang musuh itu panah. Orang panah itu maksudnya apa? Mengesahkan diri lawan Tuhan. Ada bilang musuhnya gak apa-apa. Kacau. Ujuran. Sumpahnya begini-begini orang. Kenapa? Tadinya begini. Musuh, ada itu salah, salah juga. Yang ada dalam mimpi, guru ada musuh yang musuh semuanya. Tak pernah hancur lah. Mau begitu. Nah ini orang musuh itu orang panah. Orang panah itu artinya mengesahkan diri tentu. Nah, seolahnya melihat Tuhan melalui nur yang ada pada dirinya dan gerak yang ada pada dirinya. Nekat kan? Aku naik kemana lagi? Ini masih di atas. Nah, ini yang jangan sampai. Ada lagi seolah dasar melihat Tuhan. Kenapa melihat Tuhan? Ini sudah nurnya. Ini sudah nurnya nur Allah. Tapi jangan disabar. Jangan disebut. Nanti jangan disebut. Melihat Tuhannya. Nah melihat Tuhannya nah amat sangat halus. Ada kalau umpama. Makanya dia bisa disebut. Apalagi itu. Nah kembali lagi. Sehingga diri kita ini dan sifat. Maaf. Najat dan sifat inilah nanti padahkan baik-baik Muhammad batin dan Muhammad Zohir. Muhammad batin berupa hakikat. Muhammad Zohir berupa jasa saya. Menyatakan tegangan ini. Nah jadi Muhammad Zohir dan batin itu yang dikatakan pada hakikat dasar. Adapun Muhammad batin berupa roh yang dikatakan hakikat ini karena berupa dalam umum. Adapun Muhammad Zohir
Namun di masjid dengan nyambarnya kayak ini ada usah, nggak sampai juga, ada sampai. Kalaupun tidak disampaikan, ragu juga. Bahkan disuruh nama itu bacaan, apa ini ya? Bah, saya mampu ya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu jangan mencari karena sudah menjadi sekalian batang tubuh nyawa. Bahkan Allah itu adalah ismu zat, nama bagi zat, sedangkan jatuh Tuhan, tapi Tuhan bukan berupa zat. Uji Tuhan ini perbaikan Allah masuk situ, hakikat masuk. Allah itu ismu zat, nama bagi zat, sedangkan zat itu nur Tuhan. Nur Tuhan itu bernama Allah, namun Tuhan bukan berupa zat, zat itu nurnya. Namun begitu pula dasar dengan Tuhan, hanya jangan katakan Tuhan bukan berupa zat supaya tetap baik. Punya paknya ini berbeda. Tuhan 100 pemerintah. Kenapa? Jika menamakan namanya 4 miliar, ini jelas ya 100. Lagi berulangan, jelas ya 100 apa? Makanya nanti kamunya ini sudah mendapat 100 malam ini jatah rencana. Omongan hasil ini Pak, malam besok bulan Maulid masuk alhamdulillah. Aku kan sanggup ini. Ayo kita lanjutkan. Nah, jadi Allah Ta'ala yang dicari sudah menjadi sekalian nyawa. Kenapa? Karena nur tadi menjadi sekalian nyawa. Kenapa? Karena nur itu menghidupkan segala yang ada. Ya, jadi nyawa. Nyawanya alamnya nur. Nur itu juga. Maka Allah Ta'ala yang dicari karena sudah menjadi sekalian dalam tubuh nyawa. Depannya nyawa. Lalu nyawanya kan siapa? Lalu disebut nyawa sirullah, rahasianya Allah. Jadi sir Tuhan itu nyawa itu Allah itu menurut Tuhan asal dengan diri. Itu mana? Lanjutlah. Nah, kalau sudah paham maka kelakuan jogi, kelakuan jasa, kelakuan kata, kelakuan yang zahir yang dijasari daripada kelakuan yang batin yang niru lain kelakuan dia. Nah, ini kan ada jawab perkataan sehingga lebih jawab. Kelakuan yang zahir yang dijasari itu kelakuan sebenarnya yang batin yang niru. Kelakuan yang batin yang niru daripada jah yang niru. Kelakuan jah itu daripada jahnya jah. Rabbul Izzati yang niru. Wallahu a'lam bishawab. Dijawab. Aku menunjukkan kamu itu laut itu. Begitu mana? Nah, dijawab. Ila fatahul jihatan dengan kamarun. Kalau sudah Tuhan bukakan tuh pintu, maka para syekh mengatakan jangan lagi kau birau, banyak kau beramal, sedikit kau beramal, tapi tetap amal. Jangan sedikit kau beramal, agama berubah. Nah, makanya membacanya kan kalau bintang yang jadi apa namanya hubungan lawan dengan sebagian ahli pasrenya pemakan seorang nah jadi kadang-kadang nih disampaikan nih lawan hubungan ada amal pas badan itu pemakan begini di kajian itu kan tadi mengatakan tidak patah dari sudah dibukakan pintu ma'rifat, jangan menghiraukan
garis bawahnya, jangan menghiraukan amal kita sedikit gak banyak, yang sedikit kada kita, yang banyak pun kada kita. Jangan merasa kita lama tapi tetap benar. Jangan ambil kesimpulan, ya Allah pas banget ini, makanya mancing hanya itu pun bisa kali pas banget mau dua dikira itu pas banget pas mau pas kali salah belum ada ini janganlah belum beritahu begini, siapa saja yang dia mengaku bertauhid, berhakikat bahkan bermakrifat, tetap dia harus di dalam syariat yang benar. Dia di Makkah tarekat apa sampai hakikatnya tinggi, bahkan makrifat itu tetap di dalam syariat. Karena barang siapa yang bersyariat tanpa hakikat kosong, siapa yang hakikat tanpa syariat batal. Wa man jama'a bainahuma, siapa yang menghimpun keduanya zahir batin syariat hakikat itu nampak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah jadi jangan salah. Nah maksudnya sedikit banyak kan? Itu orang tetap lama tapi kada lagi merasa seorang lama. Kadangnya ada kok bapak jauhnya. Maka kau pulang dulu nafas aja. Dikira dulu hukum kita. Yang salah. Jadi kita begitu tetap sebenarnya sudah yang kembali nah kayak apa punya menentukan bahwa ini adalah kelakuan Rohul Izzati, maka semua itu berarti perbuatan yang batin. Maksudnya semua itu adalah perbuatan dari Allah Allah, semuanya dari Allah Allah. Kalau Allah sudah menyatakan perbuatan yang zahir biasa daripada yang batin bro, perbuatan yang batin yang jauh daripada yang nur, perbuatan nur yang indah daripada Rohul Izzati, Tuhan yang punya. Berarti semuanya datang dari Allah. Khairi wa syarri Allah, semua datang dari Allah. Maksudnya apa? Batinnya haram di dalam musyawarah. Dia sedikit tapi kalau terima coba batin orang haram di dalam musyahadat, maksudnya apa? Yang dirasanya itu, yang dirasakannya itu hanya perasaan isbat. Maksud isbat ilmu jadi Allah sudah haram di dalam musyahadat. Jadi rasa dalam perasaannya rasa isbat itu yang dibawa kecualinya. Nampak bahkan rasa sedikit bagi yang ibadah bagi jikir duduk jikir berapa jikir dulu wasabrihu batau. Nah ini pakai saya semangat yang dari kami itu kiamat oleh jumlah berlalu jadi berkarat musyawarah. Nah lalu kenapa itu jadi itu sendiri jadi pula bahwa yang dikatakan diri makrifat diri makrifat inilah jadi jan atau nur itu diri makrifat. Diri makrifat inilah atau inilah yang menghimpun semua amal, semua asma, semua sifat, bahkan semua diri, atau maksudnya menghimpun seluruh tubuh, seluruh hati, seluruh
jauh dari seluruh rahasia. Jadi itu adalah terus amal kita ini ada dua, ada kata yang ada rahasia. Ini dihimpun oleh diri ma'rifat yang dikatakan zat, yakni nur Tuhan yang berasal dengan diri yang dikatakan di begitu yang dikatakan. Nah, apa aja atau diri ma'rifat itu? Jah atau diri ma'rifat itu yang menggerakkan jah sifat asma dan apa, yang menggerakkan tubuh, hati, nyawa dan rahasia itu diri ma'rifat atau jah atau nur. Apa? Memasih diri Allah. Sebetulnya kita ingat sini jangan umur ini mau cuma kayak orang Tuhan itu barang masih ada lagi baik kita tuh menilai ganjaran pahala itu supaya kita ini mau beramal ini harus dirangsang. Bahkan dirangsang bisa lagi juga. Ya, mau gimana? Dan dirangsang aja kalau mau apa namanya? Berdiri. Nah, jadi kan orang-orang beramal pahala itu sebenarnya ujian. Gambar itu bagian kita selalu bunyinya anggap bahwa masuk surga ada berhisab, tapi tidak pahala berhisab. Kenapa bisanya? Bunyi anggap masuk surga itu berhisab, tapi mau pahala berhisab. Hati-hati. Sudah sana. Jadi yang menggerakkannya adalah diri ma'rifat. Siapa yang dijat? Siapa yang nur? Sedangkan nur itu adalah Tuhan. Siapa itu diri ma'rifat? Diri ma'rifat itu dipakai sebenarnya rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan yang ada pada diri Adam, yakni diri ini yang dikatakan. Jadi nanti ada insan itu rahasiaku, insan itu rahasiaku karena diri ma'rifat itulah yang dikatakan rahasia Tuhan yang ada pada diri Adam, yakni diri kita. Bahkan diri ma'rifat itu berlapang yang dikatakan sifat Tuhan, sifat Tuhan yang pada kita disebut roh atau rasa. Ada diri ma'rifat. Kenali itu kenali. Makanya yang terlebih kenal Tuhan itu, yang terlebih kenal Tuhan itu diri Tuhan. Ya diri ma'rifatnya itu, dia ijatnya atau nurnya, sekalipun Tuhan bukan berupa jat, Tuhan bukan berupa nur. Nur itu kenyataannya dan rasa dengan diri Tuhan sendiri. Jadi diri kita dari semesta alam, apalagi? Nah, kita lanjutkan. Pelan-pelan. Masa waktu lagi ada dua ma'rifat baru dalam kubur alihnya. Alihnya dalam kubur. Ngaruh dia dulu. Kalau saya jadi bahasa butuh orang ulama. Yang terlihat ini jasad, benar? Yang terlihat ini adalah jasad, tapi ketahui pada jasad itu ada rohani, ada nurani, ada rohani. Jangan sampai jasad ini.
Kalau bisa itu gurunya mutiara coba punya kedasar. Nah kayak itu juga. Bila dia cuma melihat biasa, ya soalnya. Yang kelihatan berupa jasad diri kita ini ada padanya, ada rohani, ada nurani, ada rohani. Nah kesemuanya ini Pak Ibu, kesemuanya itu dari Allah. Minallah. Bahkan dengan Allah bila kalau itu semua adalah dari Allah dan dengan Allah. Kenapa dari Allah? Kita terus jasmani dari rohani dari nurani, nurani dari rohani, rohani daripada rohani. Ada dari Allah. Kalau dari Allah, minallah berarti bila serta dan dengan Allah. Maka yang ada inilah yang dikatakan rahasia Allah. Kenapa? Karena rahasia itu adalah rasa, atau rasa itu adalah rahasia, rahasia itu adalah jad, dan jad itu adalah diri Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam juga. Yang akan diumpati dari awal tadi. Ini yang sallallahu alaihi wasallam. Rasa itu rahasia itu jad itu diri Rasulullah. Jangan mengumpati dari diri di awal tadi. Mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Karena sebarang ada apa-apa, aku juga punya sudah mana? La haula wala quwwata illa billah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ayu asal dengan ayat kursi amanah Rasul batahillah. Sudah lanjut sampai mana diri Rasul? Kalau sudah ada diri Rasulullah, berarti diri Rasul dengan Rasulullah. Kalau diri Rasul tentu lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala tentu billahi ta'ala dengan Allah. Amun dengan Allah maka minta reda. Apa yang dia kata benar. Setiap gerak tidak satu pun yang dikata melainkan ada kalimat Allah. Akhir Allah betul Allah bila dengan Allah sampai Allah jujur berulang ada katanya dasar jujur ini katanya lomba kita berarti jujur benar musyahadahnya benar ma'rifatnya pas Allah anak Allah bukan musyahadah karena sudah dirasuli dengan Rasulullah tentu billahi ta'ala. Kalau sudah ditanya billahi berapa tahun hubungan itu sumbernya hubungan itu bertambah nan la haula wala quwwata illa billah panggilannya dia memadamkan itu punya dari upaya dia dulu apa ya begini Imam Tarawih dari Biliura ada tuh malam zikir ada yang tidak boleh nah apa ini kita nanya zikir jadi sebenarnya ini kita kenapa bila sudah menghadapi jaminannya aku itu jaminannya bukan berharap aku itu serta aku itu jaminannya bagi bila Rasul ini dengan Rasul aku ya Rasul jaminannya kalau sudah begitu aku disinilah yang dikatakan yang satu Tuhan dengan Rasul
yang satu Tuhan dengan Rasul maunya sudah tahu. Hanya Allah dan Rasulullah nasabnya adalah. Nah sekarang dulu berikan bahwa ada perkataan, nah ada itu dijadikan dari mana? Ada dijadikan dari khuliqal insanu min tin, dijadikan manusia dari tanah. Lalu bagaimana perkataan yang lain? Ada yang mengatakan begini lagi, wa ta'ala kasurati, dijadikan Adam seperti rupa Tuhan yang bersifat rahmat. Nah, kita harus mengetahui isi sahih batin yang dikatakan lewat Quran, khuliqal insanu min tin, dijadikan manusia dari tanah. Nah ini jasad johir. Jadi jasad johir. Ada kalimat yang menyebutkan wa khalaqa Adam kasurati, dijadikan Adam seperti rupanya yang bersifat rahmat. Itu bagi yang batin, yakni roh. Pada kita rasa menghubungkanlah rasa ini dengan Tuhan. Rasa itu rahasia itu yakni nur. Rasa itu pada kita dia roh. Sedangkan roh itu atau rasa itu rahasia. Sedangkan rasa itu yakni nur. Nah, hubungan rasa itu lawan nur. Maka yang ada cuma Allah dan Muhammad saja. Yang ada cuma Allah dan Rasulullah. Maka menjadi dua kalimat syahadat lawan kita. Kalau demikian, kalau ini menurut sebutan, jangan jadi perselisihan. Berarti sebenarnya diri manusia adalah diri Allah. Sekali lagi dengan ini, bila pertama tadi kada paham, jangan membahas ini. Kalau sudah tidak mengerti, jasad Adam johirnya dari tanah. Kedua, tanah ini dari air dari angin dari api dari nur asal Allah. Nah batin Adam itu dari nur Tuhan, anak Allah. Berarti johir batin kita dari nur Tuhan, dari nur Tuhan. Sedangkan nur Tuhan itu rahasia diri Tuhan. Berarti sebenar-benar diri manusia adalah diri Allah. Kalau ini diri Allah, maka saatnya sholat Allah, menyembah Allah memuji Tuhannya. Masih ada lagi merasa ada nanti disembah sini Allah memuji Allah, masuk Allah memuji Allah. Di nur memuji nur, na ampun nur, ini nur memuji na ampun. Sedangkan nur Tuhan kenapa? Allah menyembah Allah atau Allah memuji Tuhannya. Nur Tuhan memuji na ampun nur yang itu. Ada disembah. Johirnya seolah di orang sudah ya, ada yang memuji, ada yang dipuji. Orang berpikir ada yang memuji, ada yang dipuji. Tapi pada hakikatnya bukan begitu. Masih aja lagi ada sampai ke makrifat. Kalau begitu, nah Sayyidina Al-Ilah kata, maka bila sudah dibukakan pintu makrifat itu, karena engkau sudah diluar serta aku, jangan engkau lagi menghiraukan amalmu sedikit atau banyak. Untuk sekadar penutup, lunamilah kami contoh
kami tak tulangkan dia tapi belum memperoleh. Bahkan dulu amal sudah belum membawa ini kan urusan lain bertanya lu belum ini gue ada waktu masih ini kayak apa ini kan sudah dibawa lagi kan urusan lagi kepada duit yang cukup atau ada kerumitan cuman mau bawa balik lagi bahwa itu ada masalah mau bawanya ada berapa kamu kejawabannya juga paham ini guru membawai atau siapakah ambil duit jangan lagi berucap ambil duit di sini kurang lengkap ada sekali berarti menjalin cerai apa lagi ada bersama dua ada usaha lagi tapi jangan selalu ngomong kalau dia pemanis juga atau ingin dibutuhkan bandara itu atau dikasih panggungannya dia baru dia aku mau itu ada lebih nah jangan juga selalu mau ini pikiran juga tapi percayalah ini kita yakin banget aman membawa pulang yakin sudah ini apa lagi Allah Ta'ala aku itu jaminan lawan Rasulullah mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah sehingga kita mendapatkan ampunan rahmatnya Allah dan doa-doa kita semua dijawab oleh Allah. Tapi itu sekalian kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum doa, ulun akan sampaikan kepada para jamaah bahwa Majelis Abu Salibah setiap tahunnya itu mengadakan ibadah umroh dan juga pada tahun ini yakni tahun 2025 di akhir Januari tepatnya tanggal 29 Januari masuk akhir Rajab mengadakan ibadah umrah selama 12 hari dengan paket 36.500. Jadi kepada Bapak Ibu dan jamaah sekalian hadirin muslimin muslimat yang ingin ikut ibadah umrah maka daftarkan dari sekarang. Dan yang kedua terima kasih kepada panitia dan para jamaah sekalian yang sudah membantu dan segala macamnya. Juga di lain hal jika ada perkara kesalahan di dalam perlu menjelaskan kiranya mohon dimaafkan karena itulah ilmu sedikit yang bisa ulun sampaikan sekadar babalnya paham dulu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim.